Siap. Selamat. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar? Sehat-sehat. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai dari pembelajaran kita hari ini, dan kita akan berdoa bersama, dan doa ini dipimpin oleh siswa yang bertugas. Silakan. Tangan ke atas menyapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tetap kita. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur. silakan duduk Yenta. Ya, baik. Hari ini, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsensi kehadiran anak-anak. Ya, dengan nama Ades, Ada ibu. Harwin, Deborah. Baik, Bang tidak hadir, ada 2 orang, dan yang lain hadir semua. Baik, sebelum kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, semua bangun berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup bergotong royong. Ya, di buku PPKN pembelajaran 5 itu tentang kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa juga dapat menganalisis penting kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2. Nah, di sini ada pertanyaan untuk kalian ini. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Yang kedua, apa manfaat gotong royong? Siapa yang tahu? Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Angkat tangan. Ya, Yenta, silakan. Gotong royong adalah Gotong royong adalah kerjasama. Iya, gotong royong adalah apa? Kerjasama. Kerjasama antara kelompok, ya. Terus yang kedua, apa manfaat gotong royong? Apa manfaat gotong royong? Apa manfaat gotong royong? Apa ini, Jessica? Sekolah jadi bersih, sehat, dan nyaman untuk belajar. Ya, contohnya di sekolah toh, kalau kita gotong royong di sekolah, manfaatnya halaman sekolah bersih, terus apa? Sehat dan nyaman untuk kita belajar. Ya, itu adalah manfaat gotong royong. Sama seperti di lingkungan toh. Ya. Nah, kalau kita gotong royong bersama, nah, dia punya manfaatnya, kerja cepat selesai. Contohnya, kita mau gali satu tanah yang besar toh. Nah, kalau kita menyendiri paling 1 bulan baru habis toh. Ya, tapi kalau banyak orang, ya, banyak orang itu untuk 1 hari langsung selesai. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Biasanya contoh yang seperti yang kita kerja di jalan, tofa rumput. Nah, kalau kita tofa rumput, contohnya dari sini ke kelas 2 sana.
Kalau kita sendiri bisa habis 1 hari atau tidak? Tidak. Tidak toh. Kalau kita sama-sama kerja, banyak orang yang kerja, maka 1 hari langsung habis toh. Ya, betul atau tidak? Betul. Ya. Nah, dia punya manfaatnya. Manfaat gotong royong itu pekerjaan cepat selesai. Ya. Nah, mari kita lihat di buku PPKN ini di halaman 98 itu ada arti, makna dan tujuan kerjasama. Siapa yang bisa baca kerjasama adalah apa? Ya, Yenta, silakan. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kita tepuk tangan buat Yenta. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Betul atau salah? Betul. Ya. Kalau kerjasama itu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya sekarang kamu buat apa ini? Ya? Ya? Belajar. Terus ada apa? Ada buat kelompok. Dan di dalam itu kelompok ada satu pertanyaan kamu bisa selesaikan dan bisa dapat nilai. Usik yang musyawarah dalam kelompok bisa butuh kerjasama, ya. Atau di dalam kelas kamu punya kelas yang kotor, kamu bisa kerjasama membersihkan, ya, cepat selesai. Ya. Nah, di situ ada dia punya tujuan. Tujuan kerjasama memiliki tujuan. Yang pertama itu apa? Siapa yang bisa baca? Kerjasama memiliki tujuan yaitu titik-titik. Yang nomor A itu apa? Mengerakkan seluruh anggota masyarakat yang ada. Ya, menggerakkan seluruh anggota masyarakat yang ada. Yang B itu apa? Meningkatkan kekompakan sosial. Meningkatkan kekompakan sosial. Yang berikut menciptakan iklim sosial yang bisa memecahkan masalah bersama. Yang berikut Menjalin ikatan persaudaraan. ya E. Menumbuhkan sikap tolong menolong. Ya, berikut Mempereratkan rasa persatuan. mempererat rasa persatuan. Yang terakhir Mempercepat pekerjaan. ya, mempercepat pekerjaan. Ya. Nah, di situ ada dia punya tradisi kerjasama pada masyarakat Indonesia. Tradisi kerjasama pada masyarakat Indonesia itu disebut apa? Gotong royong. Ya? Gotong royong. Sebagai apa? Gotong royong. Gotong royong. Semua berdiri. Ini ada yang semua mengantuk. Ya, semua berdiri. Masih semangat kok? Masih. Ya? Masih. Kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, silakan duduk. Nah, di situ ada tradisi kerjasama pada masyarakat Indonesia. Nah, kerjasama pada masyarakat Indonesia itu disebut adalah gotong royong. Adalah apa? Gotong royong. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong itu mempunyai arti bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Betulkah tidak bisa terjadi di kita punya kampung kah tidak? Ya? Bisa. Ada terjadi gotong royong di kampung kita kah tidak? Bisa. Ada kok? Ada. Ada kok? Ada. Di
gotong royong. Nah, gotong royong ya juga termasuk berdasarkan hubungan kekeluargaan, ketetanggaan, kekerabatan antara warga dalam satu suku maupun kerjasama antara suku dan antar masyarakat. Ya, contohnya kita di rumah ada pesta toh. Pesta undang atau tidak? Undang. Ya, Undang. ya undang siapa? Banyak orang. Nah, kita undang banyak orang, ya datang dan kerja. Ada yang buat teh, ada yang memasak dan lain-lain. Maka di situ sudah ada bukti kerjasama toh? Ya, bukti gotong royong. Ada bukti gotong royong kerjasama di dalam itu pesta. Ya. Nah, ada juga gotong royong tentang adat istiadat. Ya, masing-masing punya adat istiadat tersendiri. Ya. Yang berikut di bagian B itu bukan di bagian B. Ya, bukan di bagian B. Di bagian B itu tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk dalam yang bagian yang B, siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Masing-masing kelompok punya. Ya, Tonal silakan. Apa arti makna dan tujuan kerjasama? Ya, pertanyaan dari kelompok, apa arti makna kerjasama? Apalagi pertanyaan berikut, siapa yang mau bertanya? Ya, Jessica silakan. Apa kepanjangan dari KBBI? Apa kepanjangan dari KBBI? Ya, yang berikut siapa yang mau bertanya? Ada Ades kah tidak? Ades mau bertanya ke tidak? Tidak. Ya, berarti ada dua kelompok yang bertanya. Apa arti makna tujuan kerjasama? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu yang bisa jawab? Apa arti makna? Berarti apa arti kerjasama? Terus apa makna kerjasama? Apa tujuannya kerjasama? Dia punya pertanyaan begitu. Kalau arti kerjasama itu yang bagaimana? Terus makna kerjasama itu yang bagaimana? Atau dan tujuannya kerjasama? Siapa yang bisa jawab? Arti kerjasama dulu. Arti kerjasama itu yang bagaimana? Jessica angkat tangan. Ya, Ades. Arti kerjasama. Tolong menolong kami tentang kegiatan atau melakukan suatu komunitas. Ya, tepuk tangan buat Jessica. Arti kerjasama itu adalah bisa menyelesaikan permasalahan atau ya bisa bekerja sama atau tolong menolong, bantu membantu di antara suatu komunitas. Nah, kalau dia punya makna kerjasama itu adalah apa? Kerjasama adalah usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan. Ya, tepuk tangan dulu. Makna kerjasama itu adalah usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan, menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan secara bersama-sama. Nah, tujuan kerjasama itu yang bagaimana? Tujuan dari kerjasama adalah bisa memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Ya, tujuan kerjasama itu adalah bukan sikap tolong menolong, ada yang mempercepat pekerjaan. Ya. Nah, itu adalah pertanyaan dari Tona. Ya, pertanyaan yang kedua dari Jessica. Siapa yang bisa jawab? Apa kepanjangan arti dari KBBI? Ya, Yenta. KBBI adalah Kamus
Besar Bahasa Indonesia. Iya, tepuk tangan buat Dienda. KBBI itu adalah Kamus Besar. K ini kamus, B ini besar, B ini bahasa Indonesia. Sudah mengerti kok? Sudah bisa mengerti? Ya, mari kita lihat yang bagian B. Bagian B itu adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu apa? Kerja bakti. Yang Kerja bakti. apa ini? Yang kelompok ini kerja apa? Kerja bakti. Yang Kerja bakti. kerja bakti. Pernah ikut kerja bakti atau tidak? Sudah. Ya. Sudah. Edo pernah ikut di mana? Edo? Di gereja. Siapa lagi? Di sekolah tidak pernah kerja bakti kok? Pernah. Ya? Pernah. Ya, buat apa di sekolah? Kerja bakti di sekolah itu buat apa? Ya? Bersihkan. Ya, membersihkan halaman. Nah, di situ ada kerja bakti. Siapa yang mau baca kerja bakti adalah apa? Kerja bakti adalah kerja bergotong royong tanpa upah untuk kepentingan bersama. Ya, kerja bakti adalah kerja bergotong royong tanpa upah untuk kepentingan bersama. Nah, tanpa upah itu yang biasanya tidak dibayar, ya. Gotong royong kita kerja sama, contohnya di ini kelas kita kerja sama menanam bunga itu tanpa upah. Nah, tanpa upah itu tanpa dibayar. Betul atau tidak? Betul. Ya, beda dengan yang kerja sendiri dibayar, ya. Kalau kerja sendiri jadi tukang atau tak jadi apa itu dibayar toh? Ya, ada upahnya. Nah, sedangkan kalau kita kerja sama, ya, ada upah. Terus yang bagian B. Bagian B itu apa? Musyawarah. Ya, siapa yang pernah ikut musyawarah? Musyawarah itu yang bagaimana? Musyawarah itu yang biasanya menyelesaikan masalah adalah musyawarah. Musyawarah itu adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, musyawarah ini contohnya di dalam kelas kamu bermusyawarah untuk memilih ketua kelas, bendahara, sekretaris. Salah satu masalahnya adalah kita harus punya ketua kelas toh, dan kita berdiskusi, kita musyawarah, kita bisa pilih salah satu untuk menjadi ketua kelas, bendahara, dan itu musyawarah itu kita adalah pembahasan bersama untuk mencapai keputusan dan penyelesaian masalah atau mengambil keputusan secara bersama-sama. Contohnya dia mencuri toh, ya kita punya teman dia mencuri. Nah, kita duduk bersama dan kita membahas itu masalah itu kita mau buat bagaimana. Apakah yang itu mencuri harus ganti itu barang yang dicuri atau kita mau buat bagaimana. Itu adalah musyawarah. Yang berikut, yang bagian C itu apa? Tanggap bencana. Tanggap bencana. Bencana atau musibah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Nah, tadi bilang tolong menolong toh? Ya. Ketika kita punya tetangga atau kita punya teman, ya, kita punya teman yang kena musibah, kita harus apa? Kita harus respon spontan dari masyarakat yang untuk saling bekerja sama dan menghadapi situasi suatu musibah atau bencana. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kok? Ya? Tidak ada toh? Ya. Kalau tidak ada, silakan buka di halaman 104. Ya, silakan kerja nomor 1 itu. Silakan kerja nomor 1 A, B, C. Itu ada gambar toh? Ya. Mereka ada buat apa itu? Terus yang bagian A itu apa jenis kerjasama yang tampak pada gambar di situ? Yang
yang mereka buat itu ada apa, yang ada mereka lagi sementara buat apa itu. Terus B itu apa tujuan dari kegiatan tersebut. Yang C itu apa manfaat yang diperoleh wadah. Bisa toh? Kerja yang nomor 1 saja. Sudah? Ya, silakan kerja. Masing-masing kerja sendiri. Ibu kasih waktu 10 menit. Ada sudah? Ya. Selesai. Ya, kita akan bahas bersama. Gambar nomor 1 itu mereka buat apa? Musyawarah desa. Ya. Nah, mereka lagi rapat toh? Ya, rapat. Nah, rapat itu adalah kerjasama. Mereka lagi musyawarah desa. Nah, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Bisa sejahterakan masyarakat. Terus apa? Bisa kerjasama untuk buat apa? Ya, tujuannya adalah bisa masyarakat, ya, bisa satu sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan bisa di kesalahan yang harus diselesaikan. Apa manfaat yang diperoleh warga? Ya, manfaatnya apa? Melakukan kerjasama antara Ya. lain. Ya, melakukan kerjasama antara orang lain untuk orang lain. Ya. Nah, kita akan bahas lagi tentang kerjasama sebagai pengalaman Pancasila. Tahu Pancasila atau tidak? Tahu. Ya? Tahu. Ya, Pancasila yang pertama apa? Dia punya sila pertama. Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tuhan yang Maha Esa. Pancasila itu ada ketuhanan. Dia punya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini secara makna gotong royong merupakan sebuah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan secara bersama-sama, memiliki sifat sukarela, dan dengan bekerja sama maka tujuan dan kepentingan bersama pun akan tercapai. Buka di halaman 105. Sudah kok? Ya, nah di situ ada kerjasama atau gotong royong menjadi salah satu asas dalam Pancasila. Nah, mari kita lihat ada gambar di situ toh. Nah, di situ ada nilai Pancasila memiliki makna gotong royong. Mulai dari sila pertama. Sila pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Nah, gotong royong dapat diartikan sebagai kegiatan yang bernilai ibadah. Toh, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka kerja di mana itu? Membangun apa itu? Rumah ibadah. Ya, Rumah ibadah. Nah, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, diartikan sebagai kegiatan yang bernilai ibadah. Nah, sila kedua yakni gotong royong pasti disadari oleh asas kemanusiaan. Ya, nah sila asas kemanusiaan. Sila ketiga itu tidak ada gotong royong tanpa persatuan. Nah, kemudian datang lagi ke sila keempat bahwa di dalam gotong royong pasti terdapat musyawarah. Terakhir sila kelima itu mencerminkan tujuan akhir gotong royong adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu mengapa kerjasama atau gotong royong menjadi salah satu asas dalam Pancasila. Nah, di situ kerjasama atau gotong royong itu juga merupakan aktualisasi atau
pengalaman langsung, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebab kerjasama dapat merekatkan masyarakat, mempersatukan antar suku, dan menguatkan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, gotong royong juga itu dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai apa? Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada kok? Tidak ada kok? Ya, kalau tidak ada, semua bangun berdiri. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Silakan duduk. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita akan berpisah, salah satu teman siswa memimpin kita dalam doa. Kita sama-sama mengingatkan dalam doa kita berdoa. Tuhan yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Ya, terima kasih kepada Ades. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan kita akan bertemu kembali di minggu depan. Silakan siap. Siap.